Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042 ingin presentasikan tentang cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Yang pertama, ada cara menghitung pajak. Pengetahuan tentang cara menghitung pajak ini berguna bagi wajib pajak dalam proses pelaporan pajak. Meskipun setiap tahunnya wajib pajak membayar dan melaporkan pajak, masih banyak wajib pajak yang tidak efisien dalam tata cara menghitung pajak. Berikut adalah cara menghitung dasar pengenaan pajak untuk PPN. Mulyadi menjual perangkat mesin fotokopi dengan harga 20 juta rupiah dan tidak memasukkan nilai pajak pertambahan nilai dalam harga tersebut kepada PT Maju Jalan. DPP pada transaksi tersebut telah diketahui sebelumnya adalah sebesar 13 juta rupiah, sehingga cara perhitungan yang harus dibayar adalah DPP ditambah 10% dikali DPP, yaitu DPP-nya sama dengan 13 juta rupiah ditambah 10% dikali 13 juta rupiah sama dengan 13 juta rupiah ditambah 1.300.000 rupiah sama dengan 14.300.000 rupiah. Pada contoh lain yang dalam transaksinya sudah memperhitungkan PPN, maka contohnya akan menjadi seperti ini, yaitu Hana Masa menjual lemari pendingin dengan harga 22 juta rupiah dan sudah termasuk PPN ke Bendahara Dinas Kependudukan, maka cara mencari nilai DPP pada transaksi tersebut adalah sebagai berikut. DPP sama dengan 100 per 1100 dikali nilai transaksi sama dengan 100 per 110 dikali 22 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Dengan besaran DPP pada nilai 20 juta rupiah, maka besaran PPN yang terutang pada transaksi tersebut adalah 2 juta rupiah. Pada pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan total yang diterima dalam masa tahun pajak. Jika kita bukan seorang pegawai yang penghasilannya per bulannya tetap, maka perlu membuat daftar atas penghasilan yang kita terima tiap bulannya. Besaran penghasilan yang dihitung bukan hanya gaji, tapi juga tunjangan-tunjangan yang kita terima. Dengan kata lain, kita harus menghitung penghasilan kotor selama 1 tahun pajak. Tarif progresif PPh orang pribadi sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh 36 tahun 2008 adalah: yang pertama 5% untuk penghasilan kena pajak hingga 50 juta rupiah per tahun. 15% untuk penghasilan kena pajak 50 juta rupiah hingga 250 juta rupiah. 25% untuk penghasilan kena pajak 250 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah. Berikut merupakan contoh dari perhitungan PPh. Pak Klik, seorang lajang yang melamar kerja di PT AAA. Dia mengajukan gaji sebesar 10 juta rupiah net dan perusahaannya menyetujuinya, hingga potongan PPh 21 yang dikenakan pada Pak Klik dari perhitungan jumlah gaji tersebut adalah di luar dari jumlah nominal 10 juta rupiah itu. Artinya PPh 21 dari perhitungan nilai gaji 10 juta ditanggung oleh perusahaan yang memperkerjakan Pak Klik. Ilustrasi tanpa perhitungan pengurangan dari tunjangan, BPJS dan lainnya adalah gaji pokok setahun sama dengan 10 juta dikali 12 bulan sama dengan 120 juta rupiah. Biaya jabatan setahunnya 5% dikali 10 juta sama dengan 500.000 rupiah sebulan, sama dengan 500.000 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 6 juta. Penghasilan netonya 119 juta rupiah. PTKP sama dengan 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajak sama dengan 65.400.000 rupiah. PPh 21 terutangnya 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% dikali 16.400.000 rupiah sama dengan 2.310.000 rupiah.
PPh 21 terutang setahunnya adalah Rp4.810.000. PPh 21 terutang sebulannya adalah Rp4.810.000 dibagi 12 bulan sama dengan 400.833. Jadi gaji yang diterima per bulannya adalah Rp400.833 dibayarkan oleh perusahaan sama dengan 10 juta. Yang kedua ada norma perhitungan. Jadi, norma perhitungan penghasilan neto merupakan suatu norma yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh semua wajib pajak guna untuk menghitung penghasilan netonya dalam 1 tahun pajak. Sebagai dasar dalam perhitungan PPh terutang 25/29. Diberlakukannya norma penghasilan neto ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah perhitungan untuk mencari penghasilan netonya. Yang kedua adalah norma penghitungan khusus, adalah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum penghitungan penghasilan kena pajak. Selanjutnya adalah cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Jadi norma penghitungan penghasilan neto merupakan norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25/29 terutang. Nah, norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto setelah mendapatkan besaran penghasilan neto. Wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Rumus PPN-nya adalah penghasilan neto sama dengan peredaran per penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak dikali tarif persentase NPPN. Nah, jadi langsung ke soalnya adalah Bapak Setia merupakan seorang agen asuransi yang berdomisili di Surabaya. Selama masa tahun 2019, ia memiliki penghasilan bruto sebesar 500 juta. Berapa besaran penghasilan netonya? Perhitungannya adalah penghasilan neto sama dengan 500 juta rupiah dikali 50%. Penghasilan netonya adalah 250 juta rupiah. Selanjutnya, untuk mendapatkan PPh terutang, wajib pajak harus mengalihkan penghasilan neto dengan tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPh. PPh terutang sama dengan penghasilan neto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto tersebut harus dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, baru dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu PPh terutang wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurang penghasilan tidak kena pajak dikali tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.